Kan lah. Ya gaji udah nyaman, kerja udah sangat nyaman juga gitu. Ya, Terlebih saya juga jadi banyak relasi juga sih. Jadi kenalan, maaf ya, kenalan. Jadi banyak kenalan juga. Oh, kenal si Bapak. Secepat itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya kan naik turun itu, sempat awal kasih gede, terus saya miskin nggak punya uang kan, gitu juga kan, pun sempat ada 2 bulan atau berapa gitu lah. Oh iya, tapi kebayar ya, sempat waktu saya kebayar sih, alhamdulillah kebayar sih Pak. Saya belum pernah Pak kalau pokok kan dapat terus kan, pokok tuh dapat terus. Ya pokoknya dapat terus. Pernah kalau nggak salah saya ngurangin dikit 2 bulan kalau nggak salah, saya lupa. Itu bukan ngurangin sih, ditunggak aja kan, bukan ngurangin. Tapi ya ditunggak. Dibayar di bulan berikutnya. Ya tapi di bulan itu saya bayar tapi nggak full. Ya nggak full maksudnya gitu. Nggak full. Tapi kayaknya cuma sebulan 2 bulan dah. Habis itu kan malah udah enak lah kayaknya. Kalau saya tuh setelah pindah ke depan itu pindah ke 4 depan itu kan banyak kerjaan juga itu. Makanya itu kan yang pas survei di Jakarta 2 bulan itu kan pas di depan. Di depan. Terus habis itu kan sampai sebenarnya sempat di Banjarmasin macam-macam tuh, sampai sempat waktu di bawah, waktu di belakang gitu sebenarnya. Oke. Habis itu singkat cerita, Ipul ini dari dulunya waiters, terus memilih menjadi sosok di belakang YouTube. Nah kita itu nggak jelas dulu konsep awalnya tuh terlalu ilmiah. Ya ilmiah. Terlalu ilmiah, pasarnya cuman orang-orang apa ya? Iya, nggak naik-naik lah. Putus asa itu saya. Putus asa, kemudian webinar pecah. Webinar setahun berarti itu, kita tuh nggak nyampe setahun udah pecah. Cuman pas pandemi itu berapa, 2 bulan kan? Ya 2 bulan, berarti kan kalau kita mulai bulan Juni berarti kan nggak nyampe setahun itu, nggak nyampe setahun kita sudah viral itu. Ya kan? Kan COVID 2019 itu kunjuru 20 ya? Udah 20. Tapi sempat off saya tuh. Pokoknya udah malas-malasan YouTube itu. Sempat off lah beberapa bulan itu. Waktu gitu. Sebelum fokus ngerjain yang lain kan. Habis susah banget naik subscriber itu. Waduh, putus asa itu. Ngalir terus, sempat semangat lagi pas 2020 awal baru pecah. Susah lagi karena orang-orang pada bikin webinar semua itu. Jadi kalah. Webinar dulu tuh masih jarang lah. Masih jarang. Sekarang kan udah banyak apa-apa di webinarin sekarang sampai tuh. Jadi mudah. Terus ya modal juga kan habis juga itu, saya kehabisan modal 6 kali itu. Rencananya 10 tuh gak nyampe 10 kali udah kehabisan modal. 6 kali gitu? Ya sekitar itulah, menurut saya gak nyampe lah. Oh gitu, kayaknya lebih deh. 9 paling 89 lah. 89 kan? Gak nyampe 12 lah pokoknya. Gak nyampe. Cuman 89 kalau nggak salah itu. Ya itu. Oke. Terus sekarang kerjaan udah mulai nyaman nih gitu. Nyaman alhamdulillah gitu sekarang. Nyaman atau gak nyaman, gaji juga udah signifikan lah. Ya gaji udah nyaman, kerja udah sangat nyaman juga gitu. Terlebih saya juga jadi banyak relasi juga sih. Jadi kenalan, maaf ya, kenalan. Jadi banyak kenalan juga. Oh, kenal si Bapak. Secepat itu ya boleh. Juga gak nyangka sih. Kan saya juga kan gak nyangka hidup saya kayak gini kan. Iya kan? Luar biasa sih. Jadi itu percepatan yang luar biasa juga. Jadi Ipul sekarang udah ya happy lah, gajinya udah lumayan. Apa yang kamu udah berikan sama orang tua? Oh tentunya kalau Lebaran gini ngasih dong. Oh iya pasti itu. Justru sekarang kan syuting nih H-2 Lebaran ya, itu udah H-3 ini. H-3 ya. Itu udah ada gitu. Udah aman lah. Listnya makan listnya udah dibeli gitu. Terus kamu punya tabungan gak bro? Kamu sekarang gaji udah gede bro.
Itunya punya Pak. Punya ya. Punya. Itu kemanain? Di arisan kalau dulu kan cuma ngandalin arisan itu. Saya pernah pakai uang arisan di Barawat dan nggak sadar kalau lagi bokeh apa namanya itu proyek belum dibayar itu lah. Ya ikut arisan kan. Kalau ikut arisan itu ya saya nyimpen di kakak saya sih investasi nabungnya. Gitu Pak. Udah punya sih. Punya lumayan. Cukup insya Allah. Udah gak buru-buru nikah kan? Enggak, justru enggak lah. Kalau dalam waktu dekat enggak. Berapa rencana nikah? Oh itu kan bisa lulus sarjana lah. Ya kita makanya saya fokus di karir dulu gitu. Kalau saya udah punya sekarang itu kalau di kantor tuh menurut saya sudah mentok. Kamu tuh sudah tak tergantikan. Juga. Saya sudah posisi aman. Apa yang dicari gitu sekarang? Lebih ke apa gitu? Lebih ke saya lebih ke cari bidang fokus yang di highlight saya itu apa gitu Pak. Oh, kalau sekarang kan masuk ke kesatkeran lah ya. Itu gimana tuh? Rumit gak itu? Kaget juga sih. Lumayan lah. Rumit sih. Rumit apalagi dikejar-kejar deadline kan. Karena orang-orang satker itu deadline-nya itu hari libur itu harus tetap berjalan. Oh gitu. Sudah juga. Operator sih lebih ke kalau satker kan hari libur off, cuman operatornya yang jalan gitu. Oh gitu. Enggak. Kamu bagian apa sih di satker? Kalau saya kan megang aplikasi Emon dan Sakti. Emon dan Sakti. Sakti Emon. Kalau yang Emon bukannya Andika? Enggak, Emon itu kan ada beberapa macam Pak. Kalau apa itu Emon pelaporan. Kalau saya kan sama Pak Adel penganggaran. Bu Adel. Ya, Bu Adel. Jadi saya di bawah Bu Adel gitu. Saya tuh sampai nggak ngerti tuh belajar kan nggak ngerti. Saya juga belajar kan sebagai itu. Oke. Itu tantangan sendiri itu ilmu tersendiri loh tuh. Itu ilmu sendiri yang bisa dijual malah kan begitu. Kok dijual gimana? Ya maksudnya menjual gitu. Nah, maksudnya kalau pun saya tiba-tiba amit-amit ya tereliminasi dari kerjaan sekarang, saya cari kerjaan yang lain, terus pernah megang aplikasi tersebut, itu bisa jadi daya tarik sendiri gitu. Maksudnya jadi punya skill lah, punya skill. Bukan dijual ya. Skill yang menjual. Ya, gitu. Skill menjual. Jadi sekarang udah skillnya nambah ya. Satu editor video, guys. Ya lumayan lah. Editor video, kemudian aplikasi udah bisa lah ya. Aplikasi. Itu ngomong-ngomong yang WordPress saya gimana tuh, masih bisa hidup nggak itu? Masih sih Pak, masih itu. Tinggal. Tapi saya nggak bisa itu. Bikin domain kalau itu. Domain sama hosting kan dulu tuh. Yang hostingnya. Jadi harus bayar 500.000 atau berapa? 1.300.000 kan kalau salah WordPress itu. Murah lah sebenarnya itu nggak terlalu untuk. Saya tuh bingung. Menurut saya novel kedua udah lumayan jadi nih. Novel? Oh gitu. Udah lama itu. Ya Habibie milenial itu. Cuma kan masih belum aja saya pengen tampil. Orang tuh kan ngelihat saya kan bingung nanti. Ini opo di kepala balai masih bikin novel gitu kan. Itu nulis atau apa gitu. Pak Ate itu banyak bidangnya sih. Luar biasa dan semua itu bisa terhandle gitu yang saya salut. Apa aja. Ya kan Pak, nulis buku, terus nulis paper, jurnal. Paper sekarang udah nggak jalan. Oh enggak gitu. Terus mimpin struktural gitu. Wah. Dedikasi. Kalau saya kerjakan, kamu tahu dari ditanya pusing melihat saya. Itu kalau orang-orang lihat Pak Ate sampai geleng-geleng. Laptop aja Zoom bisa 4 kan. Saya tuh pernah 4 loh. Iya dan semuanya itu kesimak gitu. Yang saya saat itu teman-teman supaya heran itu ketika Pak Ate ikut beberapa Zoom dan dua-duanya itu kesimak. Itu yang saya bisa dan teman-teman. Saya pernah 4 itu. Oh pernah 4 gitu. Pernah 4. Handphone dua-duanya Zoom. 2 laptop. Kalau 2 laptop tuh biasa saya udah. Dan dua-duanya narasumber gitu. Dua-duanya narasumber.
Jadi saya habis jawab ini jawabnya sini. Ya itu kelebihan saya lah. Nah sebenarnya kita menurut Ipul ide apa yang perlu kita kuatkan lagi nih? Sekarang kan kita punya dunia dalam podcast nih. Menurut Ipul apa lagi nih yang kita perlu highlight dan perlu kita mainkan lagi nih, Ipul? Ya kalau menurutku kuliner udah gagal itu modal banyak loh ya. Ijo-ijo. Udah habis banyak modal saya tuh. Yang mau kuliner apa tuh namanya? Bedah makanan ya. Bedah makanan. Udah itu kemana itu papan itu kulinernya masih ada? Masih ada sih di kantoran. Aduh ya Allah ya. Kita bukan karena gak ada waktunya sih. Gak ada waktu. Patenya yang gak ada waktu. Enggak, iya sih saya juga udah kayak habis. Ini aja kan udah susah. Iya itu tuh kayak podcast gini juga kan pate susah juga nggak. Ini aja jam berapa nih kita kerja sekarang? Jam malam ini. Setengah 9 kan lumayan. Bisa podcast aja cuma jam 8:30 malam itu juga hari libur. Iya. Belum di sela-sela nyapu ngepel. Nggak tahu, belum ada ide ya. Atau ini kayaknya dulu podcast udah lumayan sih, Fon. Ya udah lumayan sih kok kalau udah ada podcast kan rata-rata wah udah kelihatan wah gitu channel ada podcastnya. Gitu ya. Kalau yang variasi lain udah nggak perlu ya, atau nggak, ini misalkan kita punya waktu atau punya tim lagi, bagusnya apa? Ini biar orang-orang tahu juga nih, membangun kreativitas itu nggak mudah. Ya sih. Kita tuh punya ide ke lapangan, ngerekam, capek juga. Iya. Terus wawancara sosial eksperimen, gagal juga. Iya kan? Sosial eksperimen yang gimana kalau pengalaman tentang sungai limbah gitu-gitu kan, terkait dengan GWC gagal. Terus kemudian apa lagi, makanan gagal. Ini paling lumayan agak jadi nih doang. Cuma udah lumayan sih, sangat lumayan. Iya sih. Awalnya kan nggak jelas konsepnya, apa studionya juga nggak jelas. Ini udah ikonik sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, ya saya biarin yang lain. Ini nggak cuek, yang penting kita kan berkarya aja. Oh betul, berkarya dulu aja, mulai dulu. Paling nanti saya yang format studio tuh. Nah itu kan. Pate kan lebih ke itu ya, podcast sama sekarang itu kelihatannya podcast sama musik itu jamnya. Ya. Musik aja nanti yang format studio ya. Boleh sih. Tapi menurutku kalau ya itu mungkin selingannya boleh itu. Selingannya ya. Selingan itu jadi jangan yang dijadiin utama sih kan kita kan. Dong, masukkan dong. Berarti ini utamanya ini ya. Utamanya tetap edukasi gitu, Pak. Dunia dalam podcast tapi edukasi. Itu perlu nggak saya rubah GWCI itu? Saya sempat pikiran juga, udahlah nggak usah GWCI lah. Geowater channel karena geowater. Iya itu, udahlah kita rubah aja lah. Itu gimana tuh? Atau ya udah dunia dalam podcast aja udah. Atau AT channel gitu. Nah itu bisa jadi AT channel kan lebih itu ya. Geowater channel kan lebih ke kayak ini kayak channel tentang air dan geologi gitu. Kok sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang bagusnya kalau ngerubah gitu gampang gak sih? Saya belum pernah coba sih Pak, tapi kayaknya bisa. Soalnya ada juga yang channel besar kan ganti nama itu udah ada gitu. Saya kepikiran saya ganti aja. Kayaknya sih enaknya ganti sih Pak menurutku. Tapi nanti kita diskusikan dan pikirkan, dan saya juga harus riset juga gitu. Harus dicari juga kalau konsekuensinya, jangan-jangan followernya soalnya geowater berat juga sih. Berat. Geowater itu nama geowater itu berat sih. Berat banget. Udah AT aja udah sekalian ya kan. AT channel kan lebih kita bisa bebas gitu isinya kan. Geowater. Ya jadi ini kita lagi mau evaluasi ini. Awalnya memang kan semangat ilmu geowater, tapi nggak naik-naik. Kita sekarang keluar dari idealisme lah. Dan susah temanya itu terus tuh susah banget.
Dan kalau menurut kan geowater itu cuman orang-orang, contohnya mahasiswa yang geologi doang ya, Iya, gitu kan, geologi yang dan air tanah. Dan air tanah doang yang nggak mudah. kayak saya kata orang di luar, orang-orang saintis kan, contoh orang-orang teknik lah intinya, itu gak masuk gitu. Nggak masuk. Nggak masuk. Jadi saya edukasi lah, pokoknya edukasi asik lah. Gitu. Ya oke lah, kita pikirin nanti, kita riset dulu lah. Nggak tahu dieksekusi kapan. Kayak punya waktu aja. Udah gak ada waktu. Atau perlu nggak kita bangun lagi? Saya sewa cari asisten lagi. Menurut Ipul? Enggak sih Pak, kalau sekarang nggak usah. Kalau ngebangun dari awal lebih bukan lanjutin tapi perlu tim baru gitu. Oh enggak. Masih belum perlu. Kayaknya masih belum perlu sih Pak. Karena juga waktu, Bu. Iya, waktu juga. Karena nge-hire orang yang baru itu butuh waktu. Iya, butuh waktu juga kan. Terus kontennya apa gitu, saya mikir. Ya kan. Kalau ujung-ujungnya podcast kan tenaga saya diperas-peras juga. Ya, keluar kos yang lebih juga sih. Ya udahlah, gini aja lah. Kita juga kan sekarang editornya udah ada 2 nih. Ada 2. Sekarang editor sudah ada 2. Bapak Dindin. Nah, itu Bapak Dindin. Editornya udah ada 2, lumayan. Editor handal kita. Jadi agak lumayan. Nanti konten sih menurut saya masih belum perlu sih. Termasuk karyawan juga belum perlu. Enggak sih. Tools juga kayaknya belum perlu ya. Cukup lah. Saya tuh pengen yang ini yang mudah terupload gitu. Yang kayak bawa kamera terus gini doang, itu tuh kayaknya asik juga tuh, kayak tour misalkan. Ya udah gitu aja upload gitu. Kayak gimana Pak? Yang kamera kecil berjalan, misalkan kita masuk kantor gitu aja. Dulu kan pernah juga ya di mobil itu kan? Apa? Istri mobil? Bukan mobil nggak, sound sama itu nggak bagus itu. Kameranya tuh tetap harus yang kamera kayak gini, Bang. Dan hal itu lebih harus ada kru tambahan deh, gak mungkin. Nah ini saya lihat Andra Ramadan keliling ke rumahnya Ahmad Dhani. Ini cuma gitu doang. Nih, ini kan cuma gini doang, Bu. Ini pakai kamera apa ya? Enggak. Cuma gini doang, nih. Ini Adra gitaris Dewa itu keliling ke rumahnya Ahmad Dhani, villa. Terus itu apa yang di? Udah gini doang dia. Terus masuk gitu aja. Ini pakai GoPro ini. Enggak, kalau kita mau bikin kayak gitu, yang mau di-shoot apa gitu? Ya pas kita jalan aja. Nambah konten aja. Yakin waktunya bisa? Enggak, pas kita lagi pergi. Room tour gitu. Cuma kiri doang aja. Kan kalau kita itu room tour ke instansi ya Pak, kita kan nggak bisa sembarangan. Ke lapangan itu Ke lapangan. Aktivitas sudah gini upload gitu aja. Nah kecuali kalau pas Bapak lagi survei lalu ada yang dokumentasi. Ini tapi saya aja yang sambil gini-gini aja biar nggak ngerepotin orang. Oh gitu, ya enaknya beli itu aja berarti tripod gimbal handphone itu. Itu gimbal handphone. Kayak bisa pakai gimbal handphone yang lebih minimalis gitu. Kalau kamera kan lebih itu ya. Kan ada kamera kecilnya tuh kalau nggak salah. Oh iya, pakai GoPro, bisa pakai juga. Tapi juga nggak tahu juga sih, nggak yakin. Daripada dicoba nanti nggak kepakai juga. Takutnya nanti udah beli terus dia pakai lagi sama Pak Ate. Aduh sayang juga. Udah banyak yang kayak gitu.
makanlah untuk makan. Oke, thank you Bol. Selamat mudik, mudik happy. Tapi belum kejawab nih. Terakhir nih, kenapa masih pengen daftar jadi tentara? Saya kalau masih ada yang penasaran. Oh berarti kamu kayak saya juga orang. Masih penasaran itu masih apa ya? Terngiang-ngiang gitu intinya Bang. Jadi kamu itu dari kamu sendiri atau ngikutin saya? Saya kan orangnya kan gitu. Karena udah lama sama Pak Ate mungkin ya. Jadi ada pengaruh tular gitu. Saya kan kalau punya keinginan kan kayaknya susah kebendung gitu boleh. Iya. Termasuk kalau Pak Ate punya keinginan itu harus oke, kita langsung eksekusi gitu. Susah itu kalau kebendung keinginan saya. Oke, harus segera terrealisasi gitu. Itu berarti tapi memang sebenarnya pengen jadi tentara dari dulu. Kenapa nggak polisi? Lebih seru tentara sebenarnya. Oh memang pengen jadi tentara. Pengennya sih Pak. Kan itu kalau tentara lulusan SMA kopral dong atau apa? Enggak, kalau Tentara. itu tetap pada tingkatannya. Termasuk kalau kenapa nggak kamu daftar Akabri aja? Akabri itu harus jurusan ada persyaratan khusus SMA jurusan IPA. Oh kamu nggak bisa? Saya SMK itu udah gugur. Udah gak bisa masuk. Nah kalau nggak Akabri berarti kamu pakai jalur yang rakyat lah. Iya. Dan semuanya jalur rakyat sih Pak. Akabri kan enggak? Enggak. Semua orang juga bisa masuk Akabri. Enggak, misalnya kan kalau Akabri itu kan kuliah. Oh iya kuliah. Kalau ini kan kamu langsung jadi. Oh iya Akabri dan Akmil itu beda ya? Akabri, Akmil maksudnya. Itu kan masuk kuliah kan itu sebenarnya. Kuliah S1 kan itu. Ya bukan? Iya, kalau Akmil ya. Kalau Taruna beda lagi. Taruna SMA. Taruna SMA. SMA Taruna. Kalau Akmil itu. Kalau soal Akmil itu tingkat sarjana kan? Di tingkat sarjana dan kampusnya juga itu ada akreditasi khusus gitu. Ya itu kan sarjana sebenarnya. Sarjana tentara gitu istilahnya. Kalau saya S1 ITB tapi dia S1 Akabri gitu kan. Betul Bang. Kalau nggak salah ya Akmil gitu. Kamu nggak tertarik karena IPA itu ya? Enggak. Berarti kamu kan masuk dari golongan kalau kerja ini, saya kan golongan sarjana masuk. Kamu berarti dari golongan SMA gitu kan? Betul. Dan SMA. Itu gak masalah buat kamu? Itu gak masalah sih Pak. Dan itu pun masih karirnya masih sama. Malah masih punya kesempatan gitu. Masih kesempatannya sama. Iya. Cuman durasi waktunya aja yang beda. Iya, paham. Kamu siapa sih yang menginspirasi kamu jadi tentara? Nggak, saya kan dulu emang aktif di organisasi gitu. Saya di OSIS, saya juga aktif di Pramuka. Dan pas di Pramuka itu sering survival dan join gitu sama kodim-kodim setempat gitu Pak. Wah seru juga nih. Oh. Kayak bela negara kayak gitu. Oh gitu. Kok saya beda banget sama saya. Saya itu orang tua saya ngedesain saya jadi polisi. Oh gitu. Jadi tapi ada Pak yang adik bapak saya polisi, 4 anaknya laki-laki polisi semua. Oh gitu. Bapak saya itu kan sejak SMP itu sudah kerja di bosnya itu polisi. Dia tuh kan kamu lihat YouTube saya sama si siapa namanya Dipta. Oh gitu. Itu saya cerita orang tua saya tuh mendesain saya pengen jadi tentara, nggak kesampaian, akhirnya polisi tentara. Hanya adiknya semuanya tentara. Karena saya physically dulu dari awal udah kacamataan. Oh gitu. Saya tuh jadinya orang. Bapaknya pribadi minat juga. Saya enggak. Oh enggak. Karena ya enggak dapet aja. Tapi kalau jadi orang, mohon maaf ya, orang pinter belajar saya minat gitu. Jadi itu aja. Jadi saya nggak minat gitu, nggak menemukan gitu, feelnya nggak dapet gitu. Ya tapi kan saya mengganti dengan sesuatu yang membanggakan juga. Gitu. Iya, itu lebih luar biasa sih. Ya nggak cuma biasa, saya kan biasa aja orangnya. Oke, berarti itu semoga sukses. Kalau enggak harus punya escape ya. Maksudnya itu kita harus realistis juga, Bol. Betul. Saya ini kemudian umur saya kenal Ipul sudah 3 tahun dan you have many skill lah. Ya satu skill, yang kedua itu paling mahal. Kamu tuh dapat kepercayaan, Bol.
Everyone lo percaya sama kamu lo. Saya percaya. Tahu nggak waktu kerja ke saya, yang rekomendasi itu bukan saya loh, orang lain. Waktu kerja di kantor saya, itu tuh bukan saya yang ngusulin nama Ipul. Oh gitu. Pak itu aja Ipul aja. Itu bukan saya itu. Budian itu yang ngomong. Oh iya. Iya serius. Bukan saya. Ini Ipul. Itu Budian yang ngomong. Ipul aja Pak. Saya kelihatan dari gitu tuh kan waktu kan kita pernah interaksi foto-foto macam-macam dan kamu cepet respon gitu, itu kan free kan itu free itu, jadi kegiatan tambahan gitu kan, ternyata jadi nilai juga gitu. Jadi nilai itu bukan saya, jadi bukan saya yang bawa nama ini gitu, enggak. Jadi saya bukan orang yang merekomendasikan kamu kerja di kantor saya loh, walaupun kamu anak buah saya dulu ya. Orang lain beneran ini. Ini pelajaran. Iya benar. Jadi yang penting ya tulus aja kerja gitu. Dimintain tolong, waktu itu kan saya mintain tolong setting foto-foto macam-macam gitu kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah terus itu tuh jadi poin dinilai sama Budian. Nah waktu kita harus ada tambahan karyawan mah, itu nama kamu tuh bukan dari saya tuh. Oh gitu? Iya. Dari 20 nama itu saya terpilih. 20 nama sih? Lebih kan? Ya 20 nama itu di choice lah gitu. Dipilih. Sampai 7 ya. Itu tuh 8 ya? 8. Itu bukan saya ngusulin loh. Serius. Saya bawa Husna, kalau bawa Husna saya bawa. Gulam kompetitif lah. Husna memang saya bawa. He is my best student kan. Dan saya juga itu suatu yang wah gitu. Saya teman-teman saya juga kan, saya juga sarjana semua. Iya, sarjana semua. ITB lagi. Suka minder juga gitu. Walaupun itu sebenarnya semuanya punya tolak ukurnya masing-masing. Iya, tolak ukurnya berbeda. Sempet kan kamu setelah ngasih sharing saya kan ngasih sharing anak-anak ITB kan? Iya kan kamu saya Nipol bos kamu sekarang jadinya si Remi kan sama Husna kan. Itu kan karena saya udah mulai sibuk ya. Itu kan kamu ngasih standin orang-orang hebat semua itu. Ya kan? Itu berdua tuh legend semua loh itu. Nah itu yang Husna itu sekarang jadi the best di sana loh. Oh gitu? Iya. Langsung terkenal itu. Itu alumni Balai Altan terkenal itu. Smart banget. Emang dia tuh orang keren sih. Jebolan Pak itu yang mahasiswa Pak Ate ya, itu luar biasa. Husna, Pak Misbah, Remi, wah itu udah legend semua. Menurutku wah itu orang luar biasa. Habibie gitu. Semua itu sih. Remi itu gila itu orang. Remi itu luar biasa, masya Allah, solehnya, pinternya. Riksan. Heran ya saya juga ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi gitu. Itu suatu makan sebuah rezeki juga sih Pak. Ya, jadi sempat kan saya udah nggak sempat ngurus kamu. Nih urusan kamu sama Remi ya, bos atau Remi atau sempat Husna? Remi kalau nggak salah. Remi. Yang relatif ngatur Remi makan macam-macam itu ya. Justru yang ngatur saya deh. Oh gitu. Kalau uang makan mah. Makan. Kalau untuk masalah pembagian kerjaan saya dikasih kerjaan dari Remi itu Pak. Ya Remi bos saya berarti kan. Itu kangen saya sama Remi. Saya juga Pak. Riksan ya. Riksan juga. Ya. Remi lah. Riksan. Nomor 1 Remi. Ya Remi sama Husna itu the best. Kamu tahu Husna terkenal itu di sana langsung. Masya Allah. Percaya sih karena dia kompeten banget. Betul. Legend itu kompeten. Oke, jadi pengalaman menjadi biadesinya Ki Hotel ini ngomong kreativitas. Oke, selamat mudik, sukses, salam buat keluarga. Siapa? Salam juga. Tapi saya nggak salam buat Pak Dadan saya. Nanti saya sampaikan. Saya nggak salam buat dia. Kamu jangan bilang saya nggak salam buat dia. Nanti di-cut yang ini ya. Saya nggak salam buat dia. Dia harus datang ke sini. Oke, makasih semuanya. Siap. Assalamualaikum. Oke. Mudik ya, hati-hati. Yuk.